Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, yang mana di antara bentuk nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat bermujalasah, duduk-duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, yang mana janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, yang mana mereka berkumpul untuk membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada kaum tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat juga akan berkumpul bersanding bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat yang ada di langit. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik untuk kita duduk-duduk di majlis ilmu. Maka kita manfaatkan ini dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema kita pada malam hari ini insyaallah adalah tentang kunci bagaimana agar kita selaku seorang muslim, seorang mukmin dan seorang hamba untuk berbahagia. Tidak hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat. Karena apalah kebahagiaan dunia jika di akhirat sengsara. Pun sebaliknya, kesengsaraan di dunia itu hanya sebentar, karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, tidak panjang lebar, langsung saja kunci kebahagiaan untuk kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang tidak bisa dinego lagi. Ini kunci yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau mau bahagia, wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bahagia, wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini nggak bisa ditoleransi. Ini syarat mutlak kebahagiaan seorang hamba. Artinya apa? Tatkala kita mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kita betul-betul harus merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Tapi sekarang bagaimana kita merealisasikan tauhid itu dalam kehidupan kita? Yang pertama jelas dengan memahami konsep tauhid itu sendiri, dan ini insya Allah sudah paham semuanya karena ini sering diulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah dengan contoh. Ana akan berikan contoh sedikit saja. Contoh dalam merealisasikan tauhid rububiyah adalah dengan kita meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya seluruh yang terjadi di alam semesta ini itu berdasarkan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini mutlak semuanya ciptaan Allah. Tidak ada ilah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita amalkan betul-betul ini. Artinya tatkala kita mendapati suatu musibah misalkan, maka kita yakini musibah ini datang berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin betul. Tatkala wabah misalkan kemarin COVID-19 melanda dunia, kita yakin ini tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin dengan siyakin-yakinnya. Tidak boleh goyah, tidak boleh terpengaruh dengan teori-teori konspirasi yang beredar ya. Kita yakin ini semua berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh tauhid uluhiyah. Ini jelas kita harus merealisasikan seluruh bentuk ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, baik salat wajibnya maupun salat sunnahnya, puasa kita wajibnya maupun sunnahnya, kemarin kurban kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita semata-mata beribadah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena malu dengan tetangga, bukan karena ingin pujian keluarga atau tetangga atau teman dan sebagainya. Maksud tujuan kita beribadah hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian merealisasikan tauhid asma wa sifat. Contohnya kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Basir, zat yang maha melihat. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, maka kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita merasa senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', zat yang maha mendengar. Maka tatkala kita punya keluh kesah, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita punya hajat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita sekali-kali merasa kesepian, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Antum bayangkan, yang kafir saja Allah atur, Allah kasih rizki, Allah beri kesehatan. Masa yang muslim ditinggalkan? Masa yang mukmin ditinggalkan? Ini nggak mungkin. Akan tetapi kita perlu cek. Barangkali mungkin tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, kok doa kita tidak kunjung dikabulkan. Nah, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala
memang sudah menyiapkan balasan yang lebih istimewa daripada sekadar mengijabah doa-doa kita. Tatkala kita kesulitan, kok kita merasa tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ketetapan yang lain yang itu lebih kita senangi, lebih membuat kita bahagia. Nah, ini penting ini. Kita sebagai seorang hamba wajib untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin waliyadzubillah, tatkala memang kita diabaikan oleh Allah, itu sejatinya memang kita duluan yang mengabaikan Allah, waliyadzubillah. Tatkala contoh misalkan salat, kita tak kunjung datang ke masjid, tidak melaksanakan salat, waliyadzubillah. Atau tatkala puasa Ramadan, bolong-bolong puasanya. Nah, hamba seperti ini kok pengen doanya cepat dikabulkan, kan ini juga berpengaruh. Jadi yang pertama yang harus digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Ini yang pertama. Kalaupun ada yang itu dirasa hamba itu merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Allah meninggalkan hambanya. Mungkin Allah sudah mempersiapkan takdir yang jauh lebih istimewa. Kemudian yang kedua, introspeksi diri. Barangkali memang ada dosa kita yang menghalangi doa kita terkabul, yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Nah, tatkala seorang hamba sudah betul-betul merealisasikan tauhid dan keimanan dalam kehidupan sehari-harinya, maka niscaya Allah akan berikan ia kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, qad aflahal mu'minun. Maka telah berbahagialah, sungguh telah berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi kalau memang mau bahagia, ya beriman. Gitu. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka Allah akan memberikan keamanan kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Keamanan yang di sini bukan hanya keamanan raga, keamanan jasad, bukan, tapi juga keamanan hati. Hati kita senantiasa merasa aman dari keluh kesah, merasa aman dari gundah gulana. Ini juga bentuk keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memang memurnikan, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi betul-betul harus merealisasikan, mengaplikasikan konsep tauhid ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah salat. Ini pun kunci kebahagiaan untuk seorang hamba. Kita tahu bahwasanya salat merupakan ibadah badan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kewajiban salat ini digandengkan dengan kewajiban bertauhid. Setelah kita bertauhid, maka kewajiban kita selanjutnya adalah salat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keagungan salat adalah salat merupakan satu-satunya ibadah yang disyariatkan di atas langit. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, itu disyariatkannya di muka bumi. Jibril alaihissalam yang turun mendatangi Nabi Muhammad SAW menyampaikan perintah tersebut. Tapi salat kita kenal dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW yang diundang, diperintahkan oleh Allah
diundang oleh Jibril untuk ke langit, ya, untuk mendapatkan mengemban perintah salat. Ya. Sebetulnya ini sudah cukup, ya, untuk menunjukkan, menandakan bahwasanya betapa agungnya ibadah salat. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ibadah salat ini merupakan kunci kebahagiaan, ya, adalah lantunan azan dan iqamah yang senantiasa kita dengarkan. Ya. Muadzin senantiasa mengumandangkan hayya 'alas shalah. Ya. Marilah sambutlah salat. Hayya 'alas shalah, sambutlah salat. Kemudian apa setelahnya? Hayya 'alal falah. Sambutlah kebahagiaan. Ya. Artinya apa? Kalau memang mau bahagia, salat. Ya. Kalau memang mau hidup kita tentram, ya, maka tegakkan salat. Ya, segera. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, qad aflaha man tazakka. Berbahagialah seseorang yang mensucikan jiwanya, hatinya. Bagaimana bentuknya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, bagaimana cara mensucikan jiwa? Adalah tatkala ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ia langsung salat. Ya. Jadi begitu dikumandangkan salat, azan, ia langsung bersegera menuju salat. Ini merupakan kunci yang kedua tatkala kita ingin bahagia. Tapi sekarang timbul pertanyaan, ya, banyak di antara kita yang sudah salat, tapi mengapa hidupnya kok masih sempit, ya, masih mungkin merasa sengsara, ya. Maka jawabannya, jangan salahkan salatnya, coba cek diri kita masing-masing, ya. Cek tatkala kita ingin menegakkan salat atau kita ingin melaksanakan salat, maka kita harus perhatikan dulu, ya, salat punya syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Apakah kita perhatikan ini? Contoh misalkan di antara syarat salat, ya, adalah dengan taharah, bersuci. Maka kita perhatikan betul-betul, ya, bukan hanya anggota tubuh kita yang suci, pakaian kita sudah suci belum? Ya. Suci dalam artian bukan hanya suci lahiriah atau suci zahirnya saja, tapi suci sumbernya. Apakah pakaian yang kita beli ini berdasarkan dari hasil harta yang halal atau yang haram? Ya. Kemudian tempat kita salat, ya, sudah suci belum? Ya. Kemudian tatkala kita sudah bersuci, badan kita sudah suci, pakaian kita sudah suci, tempat salat kita sudah suci, hati kita sudah suci belum? Ya. Apakah tatkala kita ingin berangkat ke masjid, ingin melaksanakan salat, hati kita masih, ya, membawa keyakinan-keyakinan yang mana itu salah satu bentuk kesyirikan, yang mana kesyirikan ini salah satu bentuk najisnya hati. Syirik ini bentuknya najis, tapi untuk hati. Nah, ini harus kita hilangkan dulu. Ya, jangan sampai, ya, kita salat tapi juga menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara syarat salat juga, ya, adalah menghadap kiblat. Ya. Tatkala kita menghadap kiblat, ya, maka jangan cuma raga kita menghadap kiblat, jangan. Ya. Tapi apa? Hati kita juga harus menghadap kiblat. Ya. Betapa banyak, ya, kaum muslimin yang tatkala salat, ya, sudah iqamah sudah dikumandangkan, ya, sudah berdiri di shaf masing-masing, tapi apa? Masih ngobrol, ya, masih belum mempersiapkan diri, ya, menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Banyak, ya. Jadi raganya doang yang menghadap kiblat, hatinya masih kemana-mana.
Ya, ini juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian tatkala takbir, ya, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar itu? Allah yang maha besar. Nah, tatkala seorang hamba sudah melafazkan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar, maka seharusnya tidak ada lagi hal-hal duniawi yang ia pikirkan. Karena ia sudah mengikrarkan, ya, bahwasanya Allah lah zat yang maha besar. Artinya apa? Ia harus terfokus pikiran dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya nggak boleh lagi ada yang ingat pikirannya kemana-mana. Waduh, ini belum ngasih makan ayam misalkan, ya, belum matiin kompor di rumah, belum matiin keran. Oh iya, lupa belum nyalain lampu depan misalkan, dan seterusnya. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian apa lagi? Tatkala kita membaca Al-Fatihah, ya, sudah kita fahami betul maknanya ataukah belum? Ya. Banyak, ya, tidak sedikit yang ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, tapi nggak paham maknanya. Hanya kepadamu lah wahai Allah na'bud, kami menyembah, kami beribadah. Tapi realitanya begitu selesai sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami meminta pertolongan. Tapi begitu selesai sholat, ya, tawassulnya kepada mayit, manggil siapa, Syekh Abdul Qadir Jailani, manggil fulan, imam fulan. Ini nggak boleh. Mau minta apa? Minta sama Allah. Ya. Nah, ini bukti bahwasanya kebanyakan kaum muslimin, ya, tatkala salat, ya, itu hanya badannya yang salat, yang gerak-gerak, hanya mulutnya yang gerak, tapi hatinya kurang. Nah, makanya wajar tatkala mungkin diantara kita, ya, tatkala salat tapi hidupnya masih sempit, masih sengsara. Maka ini introspeksi untuk kita semua, ya, lebih memperhatikan perkara salat ini, ya. Maka tatkala salat, ya, jangan sampai hanya raga kita yang salat. Jangan sampai salat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sah salatnya sah, ya, secara fikih sah, tapi tidak mendapatkan hikmah di balik salat. Ya. Ya, jadi ya, jangan salahkan salatnya. Ya, kita yang harusnya introspeksi diri, bermuhasabah. Ya. Sebaliknya tatkala kita sudah betul-betul melaksanakan salat, ya, bahkan sudah memperhatikan, mempersiapkan salat, ya, sebelum itu dilaksanakan, ya, maka insya Allah, ya, salat ini akan menjadi kunci kebahagiaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni dengan senantiasa insyirahus sadr, berlapang dada. Berlapang dada ini maknanya sangat luas. Lapang dada dalam artian senantiasa bersyukur, kemudian juga bersabar, kemudian juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga mudah memaafkan dan lain sebagainya, ya. Al-muhim kita betul-betul memperhatikan perkara hati kita, ya. Karena ini kita tahu, ya, bahwasanya bahagia itu, ya, tempatnya di hati, ya kan? Tempatnya di hati kita yang bisa merasakan bahagia atau sedih atau sengsara, ya. Nah, maka kita harus pandai bagaimana kita mengelola perasaan kita, ya. Bagaimana kita mengatur emosi kita, ya. Bagaimana kita menata hal-hal yang itu membuat hati kita senantiasa lapang,
Kita bahas satu-satu misalkan tentang bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur ini banyak yang mungkin mengabaikannya. Ya. Entah memang karena ia merasa mudah mendapatkannya, jadi kurang bersyukur. Ya. Orang kalau sudah merasa mudah, itu kurang rasa syukurnya. Beda sama orang yang sulit mendapatkan sesuatu. Ya. Contoh misalkan, di antara kita yang punya pekerjaan tetap, yang sebulan itu sudah pasti penghasilannya, ya, akan berbeda ya, dengan orang yang berpenghasilan tidak tetap. Ya, sehari kadang 100.000, kadang cuma 50.000. Nah, berbeda tatkala ia mendapatkan upahnya. Ya. Kenapa? Karena yang tadi mendapatkan penghasilan tetap, dia sudah tahu, oh penghasilan saya bulan ini ya, sekitar sekian sampai sekian. Ya sudah, biasa saja begitu. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang berpenghasilan tidak tetap. Ya. Berapapun yang ia dapatkan, ia akan syukuri. Nah, jadi memang di antara bentuk kurangnya rasa syukur adalah tadi, mungkin ia mudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya. Terbiasa hidup mudah. Ya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mungkin memang tidak mengetahui nilainya. Ya. Tidak mengetahui nilai atau esensi dari nikmat. Ya. Contoh misalkan tatkala anak kecil misalkan, bayi lah, usia balita, ya, kita sodorkan mau apa misalkan cincin emas atau coklat, pilih mana dia? Pilih coklat. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai dari emas atau belum tahu nilai dari emas. Jadi dia menganggap emas ini barang yang nggak bisa dimakan, itu saja. Karena memang simple, untuk bayi nikmat itu yang bisa dimakan, yang enak dimakan. Ya. Nah, mungkin orang yang kurang bersyukur ini kurang memahami tentang esensi sebuah nikmat. Ya. Nilai sebuah nikmat. Ya. Atau sebab yang ketiga, ya. Seseorang kurang bersyukur mungkin karena ia belum kehilangan nikmat tersebut. Ya. Biasanya orang kalau sudah merasa kehilangan nikmat, baru ia sadar. Contoh misalkan tatkala kita sakit ringan saja, flu misalkan, baru kita merasa nikmat. Oh ternyata bisa mencium normal aroma itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita rasakan tatkala kita kehilangan nikmat tersebut. Ya. Atau apalagi misalkan batuk misalkan. Ya. Nah, ada yang batuk. Ya. Batuk misalkan. Tatkala kita sakit batuk misalkan, kita baru menyadari nikmat. Oh ternyata nikmat nge-es. Ya. Es itu nikmat. Ya, apalagi siang-siang, yang manis-manis, yang segar-segar. Ya, karena begitu batuk, ya, ini nggak boleh minum es, minum yang manis-manis, gorengan, ya, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini penting. Rasulullah SAW ya, telah mengajarkan kepada kita ya, cara bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Yaitu apa? Dalam sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu lebih patut untuk kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian.
Ya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan. Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa melihat ke bawah. Ya. Artinya bukan meremehkan. Ya. Melihat ke bawah, yakni orang-orang yang memang strata sosial dan ekonominya di bawah kita. Ya. Kita lihat mereka, kita perhatikan mereka. Jangan sampai ya, kita baru dikasih sulit sedikit, ya, sudah merasa orang yang paling sengsara di dunia. Ya. Dan jangan kita melihat orang yang berada di atas kita dalam perkara harta, dalam perkara jabatan sosial dan seterusnya. Kenapa? Karena yang muncul nanti hanyalah apa? Iri dan dengki, hasad nanti jadinya. Ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Contoh kecil saja. Apa misalnya? Air ini misalkan. Sebotol air ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kalau kita paham esensinya. Ya. Dan kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Contoh kecil misalkan, saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, kita dengar beritanya, bagaimana mereka kesulitan air, kesulitan listrik, ya, makanan, obat-obatan, ya, apalagi popok bayi dan seterusnya. Mereka sulit itu. Ya. Maka tatkala kita mendapati benda-benda tersebut di rumah kita, wajib untuk kita syukuri. Ya, ini penting. Ya. Wajib untuk senantiasa kita syukuri. Karena banyak loh saudara-saudara kita yang ternyata tidak mendapatkan hal yang kita rasakan. Ya. Maka jangan pernah mengeluh. Contoh misalkan udah dimasakin sama istri misalkan sayur bening misalkan. Ya. Misal sayur bening. Pulang kerja nyampe rumah, kok sayur bening sih? Ini hati-hati. Ya, ini tanda kurang bersyukur dia. Kok sayur bening sih? Ya sudah, makan, syukuri. Itu alhamdulillah. Ya, kita pulang kerja ada makanan, alhamdulillah. Ya. Di tempat lain, saudara-saudara kita banyak kaum muslimin yang jangankan pulang kerja ada makan. Ya. Mereka cari sesuap nasi sehari saja nggak ada, ya. Atau makan sehari cuma 1 kali. Ya. Nah, ini pentingnya kita untuk senantiasa melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita, secara ekonomi dan sosial. Bukan bermaksud untuk merendahkan, meremehkan, bukan. Tapi agar kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tatkala rasa syukur ini timbul di hati kita, ya, maka akan juga timbul sifat dermawan. Ya. Karena kita tahu hidup kita merasa hidup kita lebih bahagia, lebih baik daripada yang kita lihat itu. Maka kasih, ya, kasih sedikit, ya, dari rizki kita, nggak mesti uang. Ya. Kita belikan makanan nasi bungkus, ya, kita kasih, bagikan ke teman-temannya. Ya, ini merupakan nikmat bagi dia. Ya, senang, dia pasti senang, bahagia. Kenapa? Karena dia susah cari makan. Begitu kita kasih makanan, ya, syukurnya masya Allah. Ya, maka ini penting, ya, pupuk dulu rasa syukur di hati kita. Ya, maka konsekuensinya atau buahnya nanti, maka itu secara otomatis, ya, akan menimbulkan sifat dermawan kita. Nah, begitupun dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita jangan diajarin pelit. Jangan. Anak-anak kita ajarin sedekah. Ya. Tentu tadi awalnya tanamkan sifat syukur. Tanamkan pada anak apa yang ibumu masak, apa yang umimu masak, makan. Jangan protes. Syukuri apa yang ada. Ya. Jangan ngeluh, jangan ngedumel. Ya, tanamkan dulu sifat syukur pada anak. Kemudian apa? Ya, tatkala misalkan kita ajak
jalan-jalan kemana itu, jalan-jalan sore kah, atau sedang berpergian. Kemudian kita melihat ada orang yang sosial ekonominya di bawah kita, maka kita tanamkan dalam anak kita, lihat masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ya, maka kasih, ajarkan, kasih. Ya, kita kasih misalkan 5.000, 10.000, nak kasih ke bapak itu misalkan, atau kasih ke ibu itu. Ya. Nah ini jangan sampai ya, anak dari kecil dididik untuk pelit, waliyadzubillah. Ya, orang tuanya bertanggung jawab. Tapi kita lanjutkan. Anak tambahkan sedikit tadi tentang bagaimana tanggung jawab seorang orang tua terhadap anaknya. Ya. Di antara pola pendidikan yang kurang tepat, ya, kita katakan kurang tepat, ini biasa dilakukan oleh para ibu, ya, adalah ini mungkin simple tapi efeknya besar ini. Ya. Menanyakan hari ini mau makan apa, ya, ke anak. Ya. Jadi anak itu setiap hari ditanya, nak hari ini mau makan apa. Nah perhatikan, tatkala seorang anak itu terbiasa ya, diberi apa yang ia inginkan, ya, maka tadi rasa syukurnya akan berkurang. Ya, rasa syukurnya akan berkurang. Ya. Mungkin sesekali nggak apa-apa lah, ya, untuk menyenangkan hatinya. Tapi sampai setiap hari ditanya, hari ini mau makan apa? Ayam goreng, Bu, misalkan. Kemudian ke pasar misalkan, habis kehabisan karena udah kesiangan. Nah ayamnya habis di pasar, akhirnya apa? Akhirnya nangis anaknya, nggak maunya ayam goreng. Nah, ini makanya kita katakan pola didik yang kurang tepat. Kalau sesekali nggak masalah, tapi setiap hari ditanya anak mau makan apa, atau misalkan sampai kepada tiap jajan, ya, dikasih jajan setiap hari atau bahkan di los jajannya, nah, ini kurang tepat. Ya, maka ini tanggung jawab kita semua sebetulnya, ya, selaku orang tua. Ya, bagaimana caranya kita ya, menanamkan sifat syukur kita, sifat syukur dalam diri anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersabar. Ya, ini pun berat sebetulnya, oleh karena itu butuh latihan. Ya. Baik bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, ya, atau bersabar meninggalkan maksiat, ya, atau juga bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita katakan na'am berat, melaksanakan ketaatan itu berat. Salat 5 waktu berat. Ya, makanya kata Allah, wa innaha lakabiratun, salat itu besar. Artinya apa? Berat. Illa 'alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Bagaimana tidak, misalkan subuh, ya, kita harus sudah bangun pagi-pagi, lagi anak-anak tidur dibangunkan harus salat. Ya. Siang-siang panas-panas, ya, harus salat. Ya. Asar, ya, waktunya pulang kerja tetap harus sholat. Maghrib baru nyampe rumah tetap harus sholat dulu. Isya lagi jalan-jalan, ya, waktunya family time misalnya, ya, tapi tetap harus sholat dulu. Berat, ya. Oleh karena itu butuh sabar. Puasa berat, ya, umroh haji berat, ya. Melaksanakan ketaatan itu berat, oleh karena itu butuh sabar. Ya. Atau dalam meninggalkan kemaksiatan. Contoh misalkan sebagian kaum muslimin ada yang kecanduan rokok, misalkan. Ini berat meninggalkannya, karena memang sudah kecanduan. Ya. Setiap makan harus merokok. Ya. Bahkan habis sebatang langsung bakar lagi. Ya. Atau vape, ya, rokok elektrik. Kecanduan. Ya. Tatkala tahu hukumnya haram, maka bersabar, tinggalkan. Ya. Berat, ya, mulutnya asem, sepet, ya, biasanya manis sama rokok, nah, ini harus sepet, ya
Boleh ganti permen misalkan, ganti coklat, ya. Sabar, ya. Karena memang meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian juga bersabar terhadap ketetapan Allah. Ya. Tatkala kita misalkan punya planning, ya. Kita punya rencana A, B, C, D dan seterusnya. Tapi qadarullah, ya, Allah tidak menghendaki hal tersebut. Maka bersabar. Ya, maka bersabar. Ya. Kita yakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu jauh lebih baik untuk kita. Ya. Dan yang namanya sabar, ya, yang namanya sabar ini nggak boleh ngedumel, ya, nggak boleh ngedumel. Misalkan hujan misalkan, hujan lagi, hati-hati. Ini bisa jadi bentuk penolakan ia terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya hujan, panas, ya, cuaca, bagaimanapun ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak boleh bagi kita seorang hamba untuk melontarkan kata-kata yang itu waliyadzubillah malah menghina Allah Subhanahu wa taala. Macet misalkan, ya sabar. Ya. Macet-macet kerja, pulang kerja, berangkat kerja, macet, ya sabar. Memang sudah resikonya seperti itu. Ya. Jangan ngedumel. Nah, inilah yang disebut dengan fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa sabar yang indah? Ya. Yang tidak ada cercaan. Ya, sabar yang indah itu sabar yang tidak ada cercaan. Ya. Jadi betul-betul dia menahan lisannya, ya, hanya dari sekedar cercaan, itu sudah sabar. Ya, bahkan itu sabar yang jamilah, yang indah. Nah, ini perlu dilatih. Ya, karena memang sabar itu disifati bahkan oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata Nabi SAW, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Was-sabru diyaun. Sedangkan sabar adalah lentera. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maksud dari as-salatu nur, salat adalah cahaya. Maksudnya salat, ibadah salat akan menjadi penuntun ia di akhirat kelak. Ya, ia akan mendapatkan cahaya di akhirat kelak. Ya, cahaya, ya, betul-betul cahaya yang menuntun ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seorang hamba. Ya, karena memang fitrah manusia, ya, sifat jibili manusia adalah mencintai hartanya. Ya, mencintai harta bendanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersedekah dan ia manut, nah, maka itu bukti Allah lebih ia cintai daripada hartanya. Kemudian was-sabru dia, sedangkan sabar adalah lentera. Ya. Tahu lentera? Panas. Ya, lentera itu cahaya yang dihasilkan dari panas. Ya. Matahari itu disebutnya dia, lentera. Kenapa? Karena panas. Sedangkan bulan itu bercahaya, nur. Ya, kenapa? Karena bulan itu bercahaya dari pantulan sinar matahari. Ya. Nah, sabar ini memang dikatakan panas oleh Nabi SAW di dada. Ya. Maka tatkala kita sabar menahan diri kita, ada rasa dongkol, ya, ada rasa greget gitu dalam hati, ada, memang panas. Nahan sabar itu memang panas. Tapi lihat, dia menghasilkan cahaya yang terang. Ya. Artinya apa? Balasan dari sabar itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan pahala ganjarannya tanpa adanya batasan. Ya. Jadi keliru orang yang bilang, ini sering kita bilang sabar juga ada batasnya. Ini keliru. Ya. Sabar itu nggak ada batasannya. Ya. Tapi ada tingkatan-tingkatannya.
Mungkin ada yang orang yang sabar setingkat level 1, ya, mungkin sekali 2 kali ia sabar, tapi ketiga kali ia marah. Wajar, perlu latihan lagi dan seterusnya. Ya, sabar itu, ya. Jadi ini perlu diluruskan juga, ya. Sabar itu bukan terbatas, ya. Tidak ada batasannya, tapi bertingkat-tingkat. Ya, seseorang yang bersabar itu bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian di antara bentuk lapang dada juga adalah mudah memaafkan. Ya. Tatkala kita dizalimi oleh orang lain, ya, maka hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah maafkan dia. Kasih udzur, kasih ya alasan-alasan. Oh, mungkin ia lagi sulit, ya. Mungkin di rumahnya ada masalah, jadi emosinya tidak terkontrol. Mungkin di kantornya, di tempat kerjanya lagi ada masalah, banyak kerjaan sehingga emosinya tidak terkontrol dan seterusnya, sehingga ucapannya menyakiti kita. Kita kasih udzur, ya. Nah, ini pokok bersosial yang bahkan sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa." Ya, maafkan. Ya, jadi tatkala kita dizalimi, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah maafkan. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Artinya kita nasihati, ya, tatkala emosinya sudah mereda, ya, sudah bisa diajak bicara, kita nasihati bahwasanya apa yang sudah ia lakukan itu menyakiti hati orang lain. Ini adalah tindak kesalahan, ya, jangan sampai diulangi. Ya. Yang terakhir, wa'arid anil jahilin. Kalau dia nggak bisa menerima nasihat, nggak bisa sampaikan kebenaran kepada dia, a'rid, artinya apa? Berpaling, ya, tinggalkan, ya, jangan didekati, ya, jangan berteman dekat dengan orang seperti itu. Sudah, biarkan ia dengan dunianya. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita sudah maafkan, kita sudah nasihati, tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak terima, ya sudah, wassalam, ya, kita tinggalkan wa'adid anil jahilin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolak nasihat, orang yang menolak kebenaran, ini adalah orang yang jahil. Ya, jadi orang yang jahil bukan hanya orang yang tidak tahu ilmu, tapi menolak ilmu, menolak kebenaran yang disampaikan orang lain kepadanya, ini juga salah satu bentuk kejahilan. Ya, jadi paham ya? Ini asas kita bersosialisasi. Ya, tatkala ada yang menzalimi kita, maafkan, kasih tahu yang benar, masih ngeyel, ya sudah, arid anil jahilin, tinggalkan. Ya, tidak usah apa bahasanya ngoyo. Ya, tidak usah ngoyo, kita ngasih tahu dia harus ikut sama kita, enggak. Ya sudah, kita sudah tunaikan kewajiban kita, terima nggak terima itu urusan dia, ya, kita berpaling. Ya, tapi kalau memang masih bisa diharapkan, ini beda lagi ceritanya. Ya, kalau masih bisa diharapkan, ya kita coba terus. Sampai batas malah mudarat untuk diri kita, mudarat untuk agama kita, ya, maka tinggalkan orang seperti ini. Tapi itu saja. Ya. Ana ulangi, 3 kunci agar hidup kita berbahagia. Ya. Tadi yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, salat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lapang dada. Ya, lapang dada ini umum. Itu mencakup bersyukur kepada Allah, ya, bersabar, ya, kemudian bertawakal hanya kepada Allah, ya, memaafkan, ya, berhusnudzon dan seterusnya. Ya, pokoknya pintar-pintar kita mengolah hati kita. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Ya, semoga ini dapat menambah khazanah keilmuan kita sehingga kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.